Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Jadi kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Judul pada saat ini adalah Antikristus dan Rapture. Kalau saudara lihat di depan saudara, ini ada ilustrasi Rapture. Dan inilah ilustrasi Antikristus. Jadi mengapa saya mengangkat topik ini? Oleh karena pandangan populer saat ini yang didasarkan oleh seri buku Left Behind, yang jelas-jelas buku ini masuk dalam kategori fiksi ya. Namun terjual sampai 50 juta kopi. Ya, kenyataannya dipercaya oleh jutaan orang Kristen. Yang mengatakan bahwa peristiwa rapture ini, yaitu pengangkatan umat Allah ke awan ketika Yesus datang nanti, yang akan terjadi secara rahasia dan diam-diam, kata mereka, akan terjadi terlebih dahulu, baru muncul Antikristus. Jadi, kata mereka ini rapture dulu, baru muncul Antikristus. Nah, Antikristus ini akan terjadi pada 7 tahun masa penganiayaan akhir sebelum kedatangan Yesus. Nah, coba kita lihat pengertian rapture dan pengertian Antikristus. Jadi pengertian rapture di sini ya adalah kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Itulah pengertian rapture. Dan kalau kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, inilah pengertian Antikristus. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka ya, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi manusia durhaka yang mau menyatakan diri sebagai Allah, itulah pengertian Antikristus. Supaya kita samakan dulu persepsi kita ya, berdasarkan Alkitab. Jadi bukan berdasarkan doktrin-doktrin yang lain. Nah, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Apa urutan yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab? Apakah rapture dulu baru muncul Antikristus, atau sebaliknya Antikristus dulu baru rapture? Nah, untuk mempelajari masalah ini kita akan belajar dari buku 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan tunjukkan kepada saudara di mana itu Tesalonika. Tesalonika itu berada di Yunani sekarang ini ya, Greece. Jadi di sini Israel, di sini dia. Kalau saudara lihat, inilah kota Tesalonika yang sekarang, yang ada di Greece atau di Yunani. Dan kalau saudara lihat, inilah perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebanyak 4 kali ya. Dan Tesalonika itu ada di sini. Sini Israel, Yerusalem. Dan kalau saudara lihat timeline dari pelayanan Paulus, ya, dia mengirimkan surat ke jemaat Tesalonika itu pada tahun 51. Sekitar tahun yang sama juga dia mengirimkan surat yang kedua. Oke, baik. Kita akan masuk pada permasalahan yang ada. Jadi kalau kita baca kedua buku itu, yaitu buku pertama dan buku kedua Tesalonika, atau surat pertama dan surat kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, maka kita akan menyimpulkan bahwa ada masalah yang muncul setelah jemaat membaca surat yang pertama. Ya ini diketahui dari surat Paulus yang kedua yang dituliskan khusus untuk meredam akan masalah yang timbul oleh karena salah pengertian terhadap surat Paulus yang pertama. Ya, coba kita baca surat Paulus yang kedua, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ada masalah yang cukup besar ya. Paulus secara panjang lebar di dalam surat yang kedua menjelaskan tentang masalah itu, agar jemaat Tesalonika tidak ragu dan mau mengerti dengan jelas pengertian surat yang pertama. Bahkan Paulus secara khusus ya mengamarkan pentingnya orang untuk bekerja karena akibat dari salah pengertian surat Paulus yang pertama. Jadi orang-orang sudah tidak lagi bekerja dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak tertib. Ya, coba saudara tebak masalah apa itu. Jadi nanti saudara bisa membaca kembali buku Tesalonika yang pertama dan kedua, dan saudara bisa melihat persoalannya seperti apa. Nah, kalau saudara sudah membaca dan mempelajarinya, saudara akan dapati bahwa permasalahan yang ada di surat yang pertama adalah tentang kedatangan Kristus. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 17 sekali lagi. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama.
disinilah letak persoalannya. Kita yang hidup ya, kita yang hidup ini diartikan sebagai mereka yang menerima surat pada saat itu, termasuk dengan Paulus yang mengirimkan surat ya. Jadi seakan-akan Yesus Kristus itu sudah akan datang pada periode kehidupan mereka. Inilah yang disalah mengerti, sehingga banyak di antara mereka yang tidak lagi bekerja oleh karena mengingat bahwa Yesus akan segera datang. Oleh sebab itu pada surat Paulus yang kedua, kalau kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 10-15, Paulus dengan jelas ya memberikan peringatan yang keras kepada mereka. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan ya. Kalau mereka tidak mau mendengarkan apa yang dituliskan dalam surat yang kedua, maka mereka jangan bergaul dengan dia yang tidak mendengarkan ini. Jadi memang sangat keras. Oleh karena permasalahan ini memang sudah cukup besar dan harus diklarifikasi oleh Paulus sendiri. Nah, kita baca 2 Tesalonika 2 ayatnya yang kedua. Apa yang Paulus katakan? Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ya, ini maksudnya surat yang kedua ini supaya mereka jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemerintahan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, inilah persoalannya. Mereka menganggap seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Dan yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Saya melihat ayat-ayat ini sangat relevan juga dengan kita ya. Oleh karena apa? Banyak orang-orang Kristen, bahkan jutaan yang sudah tersesat oleh karena doktrin-doktrin populer. Ya, oleh pendeta-pendeta yang populer yang ada pada saat ini. Nah, sebetulnya mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang juga berlaku bagi orang-orang Kristen pada saat ini ya. Kita perhatikan dengan sesama urutan-urutan peristiwa-peristiwanya agar kita boleh mendapatkan pengetahuan yang solid berdasarkan Alkitab. Ya, bukan berdasarkan seri buku Left Behind ya, atau bukan berdasarkan pendapat orang lain. Ya. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak peduli seberapa populer sebuah doktrin yang diberikan kepada orang lain. Tidak peduli seberapa sedikitnya orang yang mempercayai doktrin Alkitab. Kita tidak peduli dengan itu. Kita harus berlandaskan kepada Alkitab. Sekarang kita baca dan kita jawab pertanyaannya. 2 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi sebelum hari itu artinya apa? Sebelum hari Tuhan telah tiba. Jadi hari kedatangan Tuhan ini yang dimasukkan dengan hari itu. Nah, sebelum hari kedatangan Tuhan itu harus datang dahulu murtad. Murtad di sini artinya apa? Jauh dari kebenaran Alkitab. Lari dari kebenaran Alkitab. Itulah murtad. Dan haruslah dinyatakan lebih dahulu manusia durhaka atau manusia yang mau menyamakan diri dengan Allah. Jadi sebelum kedatangan Kristus jelas sekali Paulus mengatakan apa? Harus ada murtad terlebih dahulu dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka atau manusia yang disebut sebagai antikristus itu yang mau menyamakan diri sebagai Allah. Jadi sangat jelas ya. Jadi kelihatan ini kecil tapi sangat powerful ya dalam perspektif nubuatan. Ini jelas-jelas menggugurkan doktrin left behind yang mengatakan rapture dahulu baru muncul antikris ya. Yang jelas adalah antikristus akan datang duluan sebelum kita diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, siapapun antikristus itu kita harus bisa kalahkan ya. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan apa? Dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, apakah kita sudah siap diangkat menyongsong kedatangan Tuhan di awan? Yang kedua, apakah saudara termasuk dalam kelompok orang yang meninggalkan, yang lari jauh dari kebenaran Alkitab? Kalau itu benar, marilah kita lari kepada salib Kristus. Dia yang telah mati di kayu salib, yang sangat mencintai kita, ingin agar supaya kita semua bisa diselamatkan ketika rapture yang sebenarnya itu datang.